Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahidin Sayana dengan NIM 19259261 dari Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Rama 98. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan presentasi mengenai penerapan sistem Enterprise Resource Planning. Pada table of contents terdapat 6 pokok pembahasan utama. Yang pertama yaitu apa itu sistem ERP, siapa pengguna sistem ERP, kapan kita menggunakan sistem ERP, di mana mengimplementasikan sistem ERP, kenapa harus menggunakan sistem ERP, dan bagaimana mengimplementasikannya. Lanjut, yaitu what is ERP system atau apa itu sistem ERP. Jadi ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sebuah software manajemen yang digunakan untuk melakukan manajemen proses bisnis, ya teman-teman. Nah, ERP sendiri itu memudahkan organisasi untuk melakukan integrasi sistem atau aplikasi untuk melakukan manajemen proses bisnis dan mengautomasi banyak proses belakang yang terjadi. Untuk karakteristik sistem ERP sendiri itu terdapat dua. Yang pertama yaitu Centralized Data Connection, yang kedua yaitu SSOT atau Single Source of Truth. Yang pertama yaitu Centralized Data Connection, yang digunakan untuk mensentralisasi seluruh database dari seluruh proses bisnis yang berjalan. Sebagaimana banyak divisi akan menghasilkan data dan data tersebut akan disimpan ke satu database utama, atau seluruh divisi akan menyimpan data ke database yang satu. Yang kedua yaitu single source of truth. Yang ini pasti kesinambungan dengan poin bab pertama, yang dimana single source of truth memungkinkan sebuah data itu terkoneksi dari data lainnya, teman-teman. Jadi data ini akan digunakan source atau bisa direlasikan, lebih seperti itu. Masuk ke poin pembahasan kedua yaitu siapa pengguna sistem ERP. ERP sendiri itu digunakan berbagai macam role ya pada sebuah perusahaan, mulai dari manajemen dan melakukan operasional staff IT. Nah, sistem ini itu cocok dengan sistem MSME, Maxis, Company, dan Enterprise yang tentunya membutuhkan manajemen data yang tersentral. Nah, untuk menurut saya sendiri, sistem ERP ini kurang cocok ya teman-teman kalau diimplementasikan dengan uh, proses bisnis seperti UMKM ataupun bisnis startup, karena mungkin dari divisi itu tidak terlalu kompleks dan tidak terlalu banyak. Lalu masuk ke part 3 yaitu kapan kita akan menggunakan sistem ERP. Nah, gunakan sistem ERP ketika tiga hal. Yang pertama adalah data kompleks, scattered data, dan real-time report. Yang pertama ada kompleks data, di mana data itu terlalu kompleks ya teman-teman. Ada banyak sekali divisi yang berkesinambungan, yang tentunya masing-masing divisi mempunyai data-data tersendiri, yang tentunya data tersebut pasti akan berkesinambungan antara divisi A ke divisi B. Nah, itu terlalu banyak kompleks sehingga memerlukan atau dipertimbangkan melakukan IR. Yang kedua yaitu scatter data. Nah, tentunya dari banyak divisi tadi ya teman-teman, pasti pada sistem konvensional atau monolitik yang akan disimpan ke masing-masing database. Ya, misal inventory akan disimpan ke database inventory, database akuntan akan disimpan ke database akuntan. Nah, tentunya hal tersebut akan sangat ribet dan mungkin data tidak berrelasi dengan baik. Lalu yang ketiga ada real time report. Nah, bagaimana nih kalau misal proses ini masih mengandalkan kertas dan pulpen? Pastinya untuk real time report akan sangat sulit. Nah, di sini ERP itu menjadi salah satu solusi digital untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk pokok pembahasan ketiga yaitu di mana mengimplementasikan sistem ERP. Nah, sistem ERP sendiri ini ada banyak sekali layanan-layanan yang dapat diterapkan mulai dari Odoo, Community Member, ataupun Enterprise. Yang kedua ada Azure ERP, ERPNet, Microsoft Dynamics, Oracle, NetSuite. Nah, dari masing-masing layanan yang saya sebutkan tadi itu masih ada kurang lebihnya teman-teman, dan tentunya di luar sana masih banyak sekali sistem atau layanan ERP yang digunakan, dan ini hanya garis besar yang saya ambil saja sebagai contoh. Nah, pada implementasi ERP saya menggunakan Odoo ya teman-teman ya. Di sini menggunakan community member
bukan menggunakan enterprise ya. Nah, untuk community member sendiri ada dua cara implementasi, yaitu cloud deployment dan on-premise dan on-premise maaf. Nah, cloud deployment sendiri teman-teman bisa menggunakan odoo.com atau melakukan deployment pada server cloud ya, untuk image Odoo atau Odoo binary file. Nah, kalau untuk on-premise, teman-teman bisa melakukan instalasi pada laptop teman-teman sendiri atau mungkin teman-teman punya VPS. Nanti bisa diinstalkan Odoo. Nanti teman-teman bisa install ada dua jenis, mungkin binary file atau mungkin menggunakan alternatif Docker. Nah, pada kesempatan kali ini untuk implementasi saya menggunakan Odoo Community Member, teman-teman. Dan untuk teknologi utama saya menggunakan Docker sebagai containerized, lalu ada PostgreSQL sebagai database utama. Lalu modul yang akan saya implementasikan yaitu ada dua untuk kesempatan kali ini, yaitu modul sales dan modul inventory. Nah, harapannya nanti modul inventory dan modul sales akan berkesinambungan dan ia akan bergantung data yang sama. Jadi data penjualan dan data inventory akan terintegrasi atau terrelasi dengan baik. Ini langsung saja, teman-teman, saya akan jelaskan di terminal. Saya sudah melakukan up atau melakukan build ya. Dimulai saya sudah melakukan build ya teman-teman, dan melakukan pull image Docker dari image repository. Lalu ketika di sini saya cek proses listnya, ia menggunakan port 8069. Nah, ini udah masuk ya untuk PostgreSQL. Nah, untuk Docker Compose sendiri adalah seperti ini teman-teman. Nah, habis seperti ini, lalu saya masukkan ke network.net agar dia bisa berkomunikasi antar kontainer. Di sini langsung saja teman-teman, kita copy portnya, lalu kita akses di browser. Kita close dulu, masuk di sini nih. Nah, kalau udah, nanti tinggal akses di localhost saja, localhost, lalu masukkan portnya 8069. Nanti masuk ke sini. Ini digunakan untuk menambahkan database. Pertama, mungkin master passwordnya pakai password rootme, database name-nya pakai ODB, emailnya pakai konvensional saja, passwordnya rootme, phone number-nya bebas, nah, dan country-nya Indonesia. Nah, alasan saya menggunakan Odoo di Docker ya, pertama Dockernya ini di deploy pada server saya, jadi atau di laptop saya, jadi lebih leluasa. Kalau teman-teman pakai Odoo.net itu bisa menggunakan, tapi ada trial 16 hari ya teman-teman ya. Dan perlu diingat di sini pada image saya tadi saya lupa menjelaskan, ini saya menggunakan tipe data ephemeral ya. Jadi ketika komposernya ini saya downkan, data yang ada di database hilang semua. Terus sudah di create. Kalau teman-teman mau melakukan persistent database, nanti bisa ada konfigurasi sendiri. Ini tetap pakai internet teman-teman ya, untuk melakukan pooling ya, melakukan pooling modul. Ini pastikan internet lancar. Nah, kalau udah, langsung saja ke modul yang pertama adalah modul sales. Activate saja, tunggu sebentar. Oke. Nah, apabila sudah terinstall, maka akan seperti ini. Apabila sudah terakhir, lalu kita install modul inventory. Nah, apabila ini masih loading, teman-teman bisa refresh saja. Mungkin saya akan cut videonya untuk mempercepat proses. Oke, sudah teman-teman ya. Nah, kalau di apps tadi, di apps ya teman-teman ya, nanti akan muncul seperti ini. Ini ada workspace toolbar-nya, ada modul yang kita install tadi, hosting inventory sales. Oke, untuk hal pertama yang akan saya lakukan itu membuka modul inventory dan menambahkan profil dalam. Tapi sebelum itu, saya lupa juga, kita harus update ya company kita agar bagus tampilannya. Di sini di companies, kita klik update info, nah kita akan masukkan nama company. Oke, dari di inovasi digital, tambahkan foto atau logo. Udah nyiapin teman-teman ya.
partner. Ini ada logo Delali. Kalau kalau udah seperti ini. Untuk addressnya mungkin ini bebas ya. Oke, seperti itu. Currency-nya EDR, Indonesian Rupiah. Udah. Emailnya jangan nggak di sini nggak apa-apa. Opsional kita share aja. Oke, kalau udah seperti ini, langsung aja kita masuk ke modul inventory. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Di modul inventory ini kita akan menambahkan produk. Nah, tentunya produk nanti akan menjadi uh, pokok bisnis kita yang akan dijual kepada klien. Nah, mungkin teman-teman bisa nambahkan di inventory. Nah, selain itu teman-teman sebenarnya bisa menambahkan di modul sales, tapi agar lebih modular saya tambahkan di modul inventory. Kita tambahkan saja. Mungkin sini sudah punya contoh saya motherboard Aorus, kita tambahkan costnya ya, untuk sales price mungkin 500.000. Nah, untuk modalnya mungkin 450.000. Seperti ini. Nah, quantity on hand ini digunakan untuk menyimpan. Jadi nanti di inventory akan ada berapa sih total stoknya. Di sini saya mungkin 500 stok. Nah, seperti ini. Dan inventory-nya ini informasi metadata dari produk. Untuk weight-nya mungkin 0,2 ya, mungkin per gram. Dan di sini ada dimensinya mungkin 20 atau kekecilan 30 cm persegi. Apabila sudah mungkin seperti ini cukup ya, tambahkan juga gambar, jangan lupa di pictures produk di Aurusnya. Oke, kalau itu untuk menyimpan tinggal klik yang awan tadi, kita bintangin aja biar mudah nanti ke jadi prioritas barang. Tapi tambahkan juga barang kedua Intel i3 Gen 12, harganya 800.000, modalnya itu 700.000. Oke, quantity on-hand itu total stok di gudang 250 poin. Jadi untuk weight-nya itu 0,02 atau 4 gram. Dan untuk volumenya 8 mm persegi. Kalau sudah kita tinggal simpan aja, tinggal bintang ini juga bisa menyimpan. Oh, jangan lupa gambar Intel biar bagus. Kita simpan aja. Udah, bila kita simpan nanti um, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, teman-teman nanti disarankan menambahkan banyak data sekaligus. Nah, apabila sudah, teman-teman, kita akan masuk ke modul selanjutnya, ke modul sales. Nah, di modul sales ini kita akan membuat penawaran atau quotations. Di sini kita klik saja new. Lalu di sini kita tambahkan customer baru. Di sini saya coba contoh saja example PT Bekah Komputer. Tambahkan ya create ya. Ini bisa rapikan saja create. Nah, untuk expiration-nya ini payment type-nya jatuh tempo 30 hari. Produknya jangan lupa ditambahkan. Ini nggak dikasih nggak apa-apa ya. Produknya ditambahkan Intel Core sama motherboard. Mungkin kuantitasnya mungkin 7 dan untuk motherboardnya itu mungkin 8 ya. Stempel saja. Nah, ini udah dihitung total pembayarannya udah masuk ke teman ya. Lalu di sini kita tinggal kirim ini untuk mengirim email. Di sini nanti kita tambahkan juga nih customer, ini bisa ditambahkan di order sebenarnya customer. Nah, nanti bisa dikustomisasi contohnya identitas customer seperti apa, email dan sebagainya. Nah, di sini saya akan confirm aja, ini print juga bisa. Nah, kalau udah ini questionnya terbentuk. Nah, apabila sudah ini kita bisa kirim ke pembeli ya. Apabila pembeli accept, kalau mau beli kita akan buat invoice di sini. Oke, kita akan buat regular invoice. Kalau sudah ini sudah bisa, tinggal confirm aja. Apabila user mau confirm invoice ini, confirm kelanjutan pembayaran, confirm, dan tinggal menunggu pembayaran. Nah, kita bisa preview untuk tampilan kwitansinya atau notanya, maaf. Tapi seperti ini teman-teman ya. Ada due date-nya juga.
Nah kalau udah ini bisa di pay langsung pay. Nah paynya pakai bank itu manual transfer ya. Nanti ketika customisasi teman-teman bisa integrasikan dengan payment gateway seperti Mitras atau Paylab atau lain sebagainya. Kita klik pay saja. Nah di sini statusnya pay. Oke, kalau sudah kita cek lagi ke inventory, apakah produk kita berkurang. Nah, on hand-nya masih 500 dan ini 250. Kenapa? Karena di sistem ERP itu berkesinambungan teman-teman ya. Semuanya ke tracking. Jadi misal ada barang masuk dan barang keluar, itu dihandle sendiri oleh tim divisi gudang. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi barang itu tidak langsung ya, misal kita penjualan, barang tidak langsung uh, terkurang dari gudang, tapi memerlukan validasi dari tim gudang. Caranya gimana? Saya masuk ke inventory. Nah, ini di sini ada delivery orders, satu delivery orders, dua operations, dua barang. Ini kita klik aja. Nah, nanti ada nih demand, permintaan sama kuantitas. Permintaannya 7 dan sebagainya. Ini available ya. Kita tinggal validate apabila sudah. Nah, apabila sudah tervalidate, ini sudah ya untuk inventory-nya kosong. Lalu di sini kita cek ya teman-teman di produk ya. Nanti untuk ordernya akan berkurang sejumlah data yang kita berhasil jual ke klien. Kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk implementasi saya agar menghemat waktu dari dua modul utama. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman dari modul inventory dan modul sales itu berkesinambungan. Ketika kita mau menambahkan produk di modul inventory, maka kita bisa menambahkan atau menjual produk juga pada modul sales berdasarkan data yang ada di inventory modul inventory. Lalu seperti itu kita kembali lagi ke presentasi. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan teman-teman bisa kirimkan lewat email atau komentar yang ada di Facebook. Nanti insya Allah akan saya balas. Nah, mungkin sebelum penutupan, saya mungkin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bina Sarana Informatika dan PT Jidoka Sistem Indonesia. Cukup sekian video presentasi saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.